Selamat siang semuanya. Shalom. Shalom. Selamat kita beribadah, bertemu kembali pada hari Rabu ini. Pada siang hari ini kita akan memuji, menyembah Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kehadiran kita pada saat ini pasti diberkati oleh Tuhan. Kita akan lakukan pujian besar dan ajaiblah karya-Mu. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari kita berdiri bersama, kita menyembah Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Haleluya, Yesus. kami datang kepadamu pada saat ini. Kami mengagungkan nama Tuhan, Terpujilah namamu, Tuhan. kami memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu. Yesus. Lewat ibadah saat ini PA Eklesia Tuhan, kami berdoa biarlah kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami semua ya Bapa. Amin. Haleluya. Dan Tuhan urapi ibadah kami ya Tuhan. Berkati ibadah kami Bapa, agar kami tidak pulang begitu saja, tetapi kami membawa berkat-berkat ilahi yang luar biasa. Amin. Karena Engkau baik buat kehidupan kami. Itu sebabnya kami berdoa menyerahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Dari pertama pertengahan sampai pada tamatnya ibadah, semua dalam kuasa anugerah dan kebesaran Tuhan. Urapi hamba-Mu yang bertugas saat ini Tuhan, baik yang Tuhan MC singers yang mainkan musik overhead. Teristimewa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kuasa kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa biar urapan kuasa Tuhan dinyatakan lewat pemberitaan firman Tuhan, agar mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan kami, keluarga kami, ibadah kami, bagi bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Setiap roh jahat yang mencoba mengganggu pikiran perasaan kami bersehati, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa, kuasai hati dan pikiran kami semua ya Tuhan. Muliakanlah kami dengan kasih-Mu dan berkatilah ibadah kami Tuhan. Seberapa jauh ibadah kami dapat dilihat dan didengar, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa,
sekali mengampuni segala dosa kami, kuduskan kami, dan layakkan kami untuk memuliakan nama Tuhan dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. 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 Kita ada saat ini oleh karena anugerah Tuhan. Kita masih bergerak, bernafas oleh karena kasih dan anugerah daripada Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dengan pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Sukacita pada siang hari ini, amin. Sudah merasa ada sukacita? Mari kita mau bersukacita, mari kita berdiri bersama, jadikan pujian, mari bersama kita berjuang. Mari bersama kita berjuang terus, bagai utusan Kristus. Kristuslah panglima kita yang gagah, kuat dan mulia.
perlindungan Tuhan. Dalam kegelapan sekalipun kita dituntun oleh Tuhan, kita disertai oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita semua akan diberkati oleh firman Tuhan. Kita lakukan pujian, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Haleluya. Kembali kita berdiri bersama. Haleluya. Yesus. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, haleluya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin. Haleluya, haleluya. Siang hari yang indah ini Tuhan, hati kami siap lagi diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu, kebenaran-Mu ini akan memerdekakan terus kehidupan kami. Haleluya. Siang ini kami sudah angkat hati memuji-muji, membesarkan nama Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami menyenangkan, menyukakan hati-Mu Tuhan. Ketika Tuhan sudah disenangkan, Tuhan siap memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus lebih tahu persis kebutuhan jemaat umat-umat-Mu yang ada hadir di tempat ini, baik yang di rumah masing-masing Tuhan. Haleluya. Roh hikmat buah yang dari Tuhan menyertai hamba-Mu. Berikan pencerahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus sendiri. Kuasai kami semua. Beri kami telinga seorang murid untuk dapat duduk diam, mendengarkan baik-baik setiap kebenaran firman Tuhan siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji-puji nama Tuhan. Kami siap duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan,
Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Yang siap dengar firman, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Jangan lupa saya ucapkan selamat siang. Shalom. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur kalau pada siang hari ini, baik yang ada hadir di tempat ini, kita boleh beribadah kepada Tuhan, ya. Baik yang hadir di tempat ini on-site juga online di rumah masing-masing tentunya, live streaming. Puji Tuhan. Terima kasih buat koordinator yang mempercayakan saya, pengurus yang mempercayakan saya untuk bisa berdiri pada saat siang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saudara perhatikan baik-baik 3 ayat pendahuluan ini. Yoel pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saudara simak di Alkitab masing-masing. Dikatakan demikian, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu. Turun-temurun pada masa yang akan datang. 3. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Ya, puji Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat siang hari ini. Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, saya beri judul firman Tuhan siang hari ini, melangkah dalam kegerakan Tuhan. Melangkah dalam kegerakan Tuhan. Saya percaya ketika saya berdoa, saya bertanya kepada Tuhan, saya percaya firman Tuhan yang disampaikan saat siang hari tidak ada yang kebetulan. Yang siapkan lagu tadi, puji-pujian bisa nyambung klop dengan khotbah yang saya persiapkan, saudara. Ya. Tadi salah satu pujian katakan, mari bersama kita berjuang terus sebagai utusan Kristus, berjuang. Nah, saudara perhatikan dalam Yoel pasal yang kedua ini, ayat pertama, Yoel 2 ayat yang ke-1 dikatakan begini, tiuplah sangkakala di Sion. Saudara, sangkakala itu beda dengan alat musik seperti keyboard, gitar, ada nadanya. Sangkakala nggak ada nadanya. Tre-tre orang Nado bilang. Ya, tinggal mau panjang atau pendek dan berapa kali ditiup. Sangkakala atau shofar, saudara ya. Orang Yahudi ada beberapa hal sangkakala ini, fungsi kegunaan sangkakala. Dia ditiup ketika mau berperang, salah satunya itu. Kedua, sementara berperang. Yang ketiga, ditiup menyatakan ketika mereka ini untuk membangunkan laskar dalam peperangan. Ketika mereka dalam keadaan istirahat tidur, untuk membangunkan mereka ditiup sangkakala atau shofar, saudaraku. Tujuan apa? Menyatakan bahwa Tuhan hadir.
Sangkakala sekali lagi menyatakan bahwa Tuhan hadir. Ketika sangkakala ditiup menyatakan bahwa Tuhan hadir pada saat itu. Saudara perhatikan ayat ini, tiuplah sangkakala dan di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus, kata firman Tuhan. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Kita percaya, bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, tidak lama lagi, hari itu sudah dekat, kata firman Tuhan. Enggak lama lagi, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan saudara dan saya siang hari ini, agar supaya apa? Tiuplah sangkakala di Sion. Bicara tentang gereja Tuhan. Berteriaklah di gunungku yang kudus. Kenapa? Ayat yang kedua saudara perhatikan. Yoel pasal yang kedua, ayat yang kedua, dikatakan suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti, sampai di situ dulu. Dikatakan suatu hari gelap gulita, kelam kabut, saudaraku, ya, berawan, kelam pekat. Bukankah hari-hari ini, saudara, kita lihat kenyataan yang ada seperti awan gelap. Pandemi COVID-19 hari-hari ini, saudaraku, yang mewabah, banyak orang melihat ini seperti awan gelap, ya, pekat. Tapi luar biasa, ayat ini tidak berhenti sampai di situ. Dikatakan kalimat selanjutnya seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Kemudian suatu bangsa yang banyak dan kuat. Haleluya. Tuhan membangkitkan, saudaraku, satu bangsa yang banyak dan kuat. Dalam ayatnya yang masih pasal yang kedua, ayat yang ke-11 dikatakan begini, dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Saudara, ada fajar. Yoel pasal yang kedua, ayat yang kedua, kalimat selanjutnya dikatakan ada fajar, ada terang. Dikatakan, firman Tuhan katakan bahwa suatu bangsa yang banyak dan kuat. Kemudian dijelaskan dalam ayat yang ke-11, pelaksana mereka adalah pelaksana firman yang kuat. Saya percaya ini bicara tentang kegerakan rohani yang luar biasa. Tuhan mencari anak-anak Tuhan yang mau terlibat dalam kegerakannya Tuhan di hari-hari ini. Ketika saudara saya hadir mengikuti ibadah, gak sekedar satu program, gak sekedar satu acara, saudaraku, saya senang sekali ketika ketua koordinator kami PA Eklesia, saudaraku, mengumumkan di grup, mari siapa yang mau terlibat dalam doa 24 jam, doa ratai. Ini satu kegerakan, saudara, kegerakan doa. Dan saya percaya ini gak kebetulan. Saya bersyukur, saudaraku. Saya usul ketua koordinator dan ditanggapi doa rantai ini. Dan sebelumnya saya sudah respon juga, saya share ke jemaat yang kami layani, saudaraku. Dan puji Tuhan mereka sangat respon. Mereka mau ambil bagian dalam kegerakan doa ini. Ya, bergantian, tidak hanya pagi, tidak hanya siang, ada yang ambil sore, malam, bahkan tengah malam, pagi-pagi buta, pagi-pagi benar. Ada yang ambil jam 1 pagi, ada yang ambil jam 2 pagi, saudaraku. Saudara perhatikan firman Tuhan dalam Yoel pasal yang kedua ini. Saudara, sekalipun ada kegelapan di mana-mana di hari-hari ini, saudaraku, kelam kabut, kelam pekat, berawan. Tapi saya percaya, haleluya,
Tuhan sementara membangkitkan fajarnya yang luar biasa. Ada bangsa yang banyak dan kuat. Dikatakan kalimat selanjutnya, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu. Turun-temurun, saudaraku, ya. Pada masa yang akan datang, saudara perhatikan ayat yang ketiga. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Saudara mau pilih yang mana? Ada pilihan dalam ayat yang ketiga. Saudara mau pilih Taman Eden di depan kita atau di belakang padang gurun tandus? Hidup ini pilihan. Kalau saudara saya mau maju, kalau saudara dan saya bergerak, maka kita akan menemukan di depan sana ada Taman Eden yang Tuhan sudah siapkan untuk saudara dan saya. Tetapi ketika gereja Tuhan hanya berdiam diri, nggak ngapa-ngapain, tidak melakukan sesuatu, tidak mau ikut dalam kegerakannya Tuhan, kita tidak pernah mengalami yang namanya Taman Eden di depan sana. Kita tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di depan sana. Kenapa? Hanya berdiam diri, hanya mau, saudaraku, diam, tidak lakukan apa-apa. Jangan berdiam, apalagi mundur. Firman Tuhan hadir pada siang hari ini untuk saudara dan saya tentunya menyampaikan. Kalau kita ingin melihat kemuliaan Tuhan, kalau kita ingin melihat Taman Eden di depan kita yang pertama, ayat yang pertama, Yoel pasal yang kedua, berteriaklah gunung yang kudus. Berteriak. Dalam Yunus pasal yang ketiga, ketika Yunus Tuhan suruh pergi ke Niniwe, sekalipun dia sempat lari, tapi akhirnya toh dia nyampe juga. Perjanjian tadi dia nyampe juga di Niniwe. Kemudian apa yang dikatakan Yunus? Yunus katakan, ada pesan Tuhan. Aku, kata Tuhan, akan menunggang balikan kota ini, Niniwe. Ketika raja mendengar pesan Tuhan melalui Nabi Yunus, apa yang diambil, apa langkah yang diambil oleh Yunus? Dia perintahkan, kalau saudara lihat dalam Yunus pasal yang ketiga, 8 bisa ditampilkan. Yunus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, bukan pasal 4 tapi pasal 3. Yunus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, bagaimana Raja Niniwe memerintahkan semua orang yang ada di dalam pemerintahannya. Raja katakan semua, baik yang dewasa, baik anak-anak sampai ternak harus puasa. Ngaku. Ya. Mereka harus tidak makan, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Bahkan ada kalimat di sana, dan berseru dengan keras. Haleluya. Sama seperti Yoel pasal yang kedua, ayat yang pertama, berteriaklah di gunungku yang kudus. Raja di Niniwe, Alkitab katakan, mengajak semua umat penduduk warga yang ada, mari teriak. Teriak dari dalam hati, nggak sekedar dari mulut, saudaraku. Saudara masih ingat kisah tentang Hana? Hana ketika dia belum punya anak, firman Tuhan katakan dia berdoa dalam bait Allah, kemudian mulutnya cuma komat kami tanpa suara. Tapi saya percaya hatinya berteriak kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia minta belas kasihan Tuhan. Dia minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan nyatakan dalam kehidupan Hana. Akhirnya Tuhan buka kandungannya. Doanya enggak saat itu tanpa suara, cuman komat kami. Tapi luar biasa, hatinya berteriak kepada Tuhan. Raja Niniwe, Alkitab katakan dia juga berteriak. Diajak semua umat penduduk warga,
mari berteriak. Haleluya. Panggil nama Tuhan, mereka adalah orang-orang yang takut Tuhan. Dalam pasal yang ketiga Yunus, mereka berteriak panggil nama Tuhan dan belas kasihan Tuhan turun. Tuhan katakan, aku tidak jadi menunggang balikan kota ini. Saudara perhatikan, doa mereka powerful, saudara. Ketika lahir dari hati, ketika mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, ketika mereka datang kepada Tuhan dengan kesungguhan. Saudara perhatikan bagaimana Tuhan mengubah yang tadi akan dihukum kota Niniwe, nggak jadi, saudara. Tuhan batalkan hukuman tersebut. Saya percaya ketika hari-hari ini saudara dan saya melihat kenyataan yang ada, wabah pandemik, saudaraku. Berbicara pandemik berarti nggak cuma di satu tempat, nggak cuma di satu negara, tapi di seluruh bangsa-bangsa. 2 Tawarik 7 ayat 14. Firman Tuhan katakan, dan umatku yang merendahkan diri, mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Firman Tuhan katakan, yang merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku, kata firman Tuhan, akan mendengar. Percayalah, doa saudara dan saya didengar Tuhan. Doa yang lahir dari hati, dari kesungguhan, gak sekedar kata-kata. Gak salah saudara berteriak, gak salah. Kalau memang ada kesempatan di kamar sendiri seorang diri, saudara doa, menjerit, berteriak, it's okay, nggak masalah. Firman Tuhan yang katakan, maka aku, kata firman Tuhan, akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Haleluya. Kita nggak pernah tahu masih berapa lama COVID-19 ini, bukan? Vaksinnya masih mau rencana diproduksi paling cepat awal tahun depan. Ya, nggak mudah. Maksudnya nggak bisa seperti membalikkan tangan memproduksi sekian ratus juta, 100 juta ditambah lagi sampai nanti kalau masalah 250 juta vaksin. Saudara, percayalah firman Tuhan. Ketika saudara saya masuk dalam kegerakannya Tuhan, Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, doa kita, kesungguhan kita didengar oleh Tuhan. Yesus hanya sejauh doa Tuhan yang saudara dan saya sembah, hanya sejauh doa. Waktu saudara saya datang kepada Tuhan dengan kesungguhan, sama seperti Yoel 1:1 katakan, berteriaklah, tiuplah sangkakala di Sion, berteriaklah di gunungku yang kudus, kata firman Tuhan. Haleluya. Tuhan pasti, lambat atau cepat, Tuhan pasti mendengar setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Saya nggak tahu saudara yang ikut ibadah onsite, hadir dalam pertemuan saat ini, ibadah PA Eklesia pun juga saudara yang ikut ibadah di rumah masing-masing. Saya nggak tahu pergumulan apa yang kita sementara hadapi di hari-hari ini. Tapi firman Tuhan berkata, berteriaklah di gunung kudusnya Tuhan. Sekalipun ayat yang kedua ada kegelapan, kelam kabut, kelam pekat berawan. Ini sesuatu yang sebenarnya kita nggak mau, saudaraku. Kita nggak pernah menginginkan. Berapa banyak perusahaan yang gulung tikar hari-hari ini? Berapa banyak orang yang di PHK hari-hari ini, kehilangan pekerjaan? Tapi mari kita lihat kebenaran firman Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama berteriak di gunung kudus Tuhan. Yang pertama kita berdoa dengan kesungguhan,
Mari lakukan setiap panggilan Tuhan dengan setia. Saudara mungkin punya jam 2, jam 6 sore, lakukan dengan setia selama 1 jam. Saudara mau tambah, lebih bagus lagi. Saudara punya jam doa jam 5 pagi, lakukan dengan setia, lakukan dengan taat. Saudara, siapa lagi yang mau berdoa untuk bangsa ini kalau bukan saudara dan saya? Ketika Mordekai mendengar, kalau saudara lihat dalam kitab Esther, Mordekai mendengar bahwa Haman dia punya niat rancangan jahat, mau habisi satu bangsa, maksudnya orang-orang Yahudi. Saudaraku, di mana-mana Mordekai, firman Tuhan katakan, kalau saudara lihat dalam kitab Esther, dia mengenakan kain kabung, dia pakai abu, saudaraku. Kemudian dia melolong, saudaraku. Dia berteriak. Dan sampailah di telinga Ratu Esther pada saat itu. Ratu Esther perintahkan, gak langsung ketemu, perintahkan dayang-dayangnya, salah satu orang suruhan yang tanya, ada apa pada Mordekai? Kemudian Mordekai dia mulai cerita bahwa ada orang yang jahat dalam pemerintahan Ahasuerus pada saat itu, Raja Ahasuerus, yang punya rancangan untuk membunuh bukan cuma saya, Mordekai, tapi satu bangsa, semua orang Yahudi, termasuk juga engkau, Ratu Esther. Saudara perhatian apa yang mereka lakukan. Ratu Esther katakan, oke, kalau gitu puasa semua, doa, puasa, baik saya, baik dayang-dayang, semua orang-orang Yahudi dalam benteng Susan, semua berdoa, puasa, cari Tuhan. Saya akan ketemu raja. Biasanya kalau raja tidak panggil, nggak bisa datang ke raja, hukuman mati menanti. Tapi Esther, Ratu Esther, dia memberanikan diri. Dia katakan, tolong puasa, semua puasa. Sesudah itu aku akan menghadap raja. Ketika Ratu Esther masuk di singgah sana, raja ada di depan sana, cuma 2 pilihan. Esther dihukum mati, atau ada tongkat kerajaan yang diangkat. Tandanya raja berkenan untuk ratu bisa maju ke depan untuk menyampaikan apa permohonan. Alkitab firman Tuhan katakan, ketika Ratu Esther masuk, raja dari jauh dia melihat itu ratuku Esther. Dia angkat tongkat kerajaannya. Dengan kata lain, Esther tidak dihukum mati, tapi justru raja berkenan kepada Esther. Esther maju, mulai berbicara, Tuanku raja, ada orang yang berniat jahat mau menghabisi satu bangsa kami, bangsaku, Yahudi. Oh raja, begitu marah, saudaraku. Siapa? Esther tidak langsung kasih tahu. Esther minta waktu besok dan besoknya lagi. Yang diundang terakhir hanya Raja Ahasuerus, hanya Esther dan Haman. Haman dia pikir, waduh, ini satu penghargaan. Kalau yang diundang cuma saya, yang lain kan. Tapi disitulah Haman yang sudah buat tiang gantungan untuk Mordekai. Akhirnya tiang itu bukan untuk Mordekai, pamannya Esther, tapi tiang itu hukuman untuk Haman sendiri. Saudara melihat Esther, Ratu Esther, Mordekai, mereka punya hati untuk bangsa. Nehemia, Alkitab mencatat dalam Nehemia pasal 1, Nehemia ketika mendengar bahwa tembok Yerusalem sudah terbakar, kotanya sudah hancur, apa yang dilakukan oleh Nehemia? Kalau saudara lihat dalam Nehemia pasal pertama, Nehemia dia nangis, dia berdoa, dia nangis di hadapan Tuhan. Dan luar biasa, raja di mana Nehemia bekerja pada saat itu dalam kerajaan, padahal raja kafir. Raja ini berkata kepada Nehemia, Nehemia, apa yang kau mau lakukan? Nehemia cerita, ya, dia begitu sedih karena negerinya, bangsanya, kota Yerusalem, tembok Yerusalem sudah hancur, terbakar, habis. Banyak terbunuh ketika Raja Nebukadnezar menyerbu Babel.
datang menyerbu Yerusalem. Ada kurang lebih 4.200 diangkat jadi tawanan di Babel. Saudara perhatikan, Tuhan pakai raja kafir yang tidak kenal Tuhan untuk mengizinkan Nehemia, silakan pulang ke negerimu, bangun bangsamu, bangun yang sudah terbakar, kota tembok yang sudah terbakar tersebut. Saudara perhatikan, doa Nehemia didengar Tuhan. Kesungguhan Nehemia yang mendapat hati Tuhan itu didengar oleh Tuhan, dan Tuhan menjawab doa Nehemia. Tuhan pakai Nehemia, Tuhan pakai Ezra untuk membangun lagi baik tembok Yerusalem, baik kota Yerusalem, bait Allah. Saudara perhatikan, karena apa? Yoel 1 ayat ke-1, mereka berteriak di gunung kudusnya Tuhan. Dan selanjutnya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara lihat dalam Yoel pasal yang kedua, saudaraku, mereka bergerak. Nggak cuman berteriak. Hari-hari ini kita nggak cuman berdoa. Bagus, menyembah, berdoa. Tapi gereja Tuhan hari-hari ini, kalau saudara lihat firman Tuhan dalam Efesus, ada 5 jawatan: gembala, guru, penginjil. Ada 2 yang lain, rasul, nabi. Gereja Tuhan perlu pelayanan kerasulan, kenabian. Gereja Tuhan hari-hari ini perlu pelayanan yang namanya apostolik dan profetik. Gereja Tuhan hari-hari ini perlu mendapat pesan yang daripada Tuhan. Supaya apa? Kita nggak salah jalan, supaya kita ngerti apa mau Tuhan bagi gereja Tuhan di masa pandemik COVID hari-hari ini. Haleluya. Mari saudaraku, sekalipun kegelapan di mana-mana seperti firman Tuhan Yoel pasal yang kedua tadi, tapi kita mau terus berteriak. Pertama dan kedua, kita mau terus melangkah, bergerak. Haleluya. Melangkah dalam kegerakannya Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan pada saat siang hari. Kalau doa Raja Ninewe didengar Tuhan. Ada instruksi, ada perintah, ada hati Tuhan. Berdoa, puasa. Dan Alkitab mencatat, Tuhan tidak jadi menunggang balikan Ninewe. Haleluya. Ketika Nehemia dia berdoa dengan kesungguhan, Tuhan juga mendengar. Karena Nehemia nggak sekedar berdoa, tetapi berteriak. Dia minta hati Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk bangsaku, untuk negeriku yang sudah hancur, sudah terbakar, kota Yerusalem. Dan Tuhan menolong, Tuhan menjawab doa Nehemia. Tuhan juga melihat Ratu Esther, Mordekai dengan kesungguhan mereka datang kepada Tuhan, mereka puasa. Dan luar biasa, satu bangsa ini tidak jadi dihukum, tapi mereka mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Haleluya. Indonesia perlu belas kasihan Tuhan. Indonesia perlu hati Tuhan hari-hari ini. Dan saudara dan saya, ada panggilan yang Tuhan beri. Mari saudaraku, kita mau melangkah, bergerak dalam kegerakannya Tuhan. Bukan kemauan kita, siapa kita. Kita terbatas. Kalau saudara pasal Yoel pasal yang kedua tadi, ada api yang membakar. Api kegerakan tersebut. Api Roh Kudus akan menolong gereja Tuhan hari-hari. Kita nggak sendiri. Ada firman Tuhan, kuasa firman, ada api Roh Kudus. Haleluya. Mari respon panggilan Tuhan, respon apa mau Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Bapa, ini kami Tuhan.
Haleluya. Biar belas kasihan-Mu Bapa, nyanyikan sama-sama. Penuhi hati kami. Amin. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan membakar hati yang rindu. Amin. Ya, untuk melayani-Mu. Amin, amin, amin. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasih-Mu. Haleluya. Biar belas kasih-Mu Bapa, penuhi hati kami Tuhan. Curahkan, haleluya. Api kemuliaan untuk melayani sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh Indonesia, sampai seluruh Indonesia dipenuhi api kemuliaan. Sampai seluruh kota Jakarta, haleluya. Sampai seluruh kota Jakarta, sampai seluruh negeri ini dipenuhi. Amin. Api kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, ini doa kami, ini kerinduan kami. Biar belas kasihan-Mu Tuhan untuk bangsa ini, Indonesia yang kami kasihi. Kalau Ratu Esther, Mordekai punya hati mencintai, mengasihi bangsanya. Kalau Nehemia, Tuhan taruh di hatinya juga untuk mengasihi bangsanya. Doa kami siang ini Tuhan, biar kami juga punya hati untuk mengasihi bangsa kami, negeri kami yang tercinta ini. Biar belas kasihan-Mu mengalir terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Selamatkan negeri kami, selamatkan Indonesia Tuhan. Selamatkan, ada begitu banyak kaum Kedar Nebayot yang belum datang kepada Tuhan. Tangkap jiwa mereka, tangkap hati mereka Tuhan. Berapa banyak orang-orang hari-hari ini sementara melambai-lambaikan tangan, minta perhatian khusus, minta pertolongan. Berapa banyak orang-orang hari-hari ini sementara menuju pada api neraka yang kekal. Taruh itu di hati kami Tuhan. Roh belas kasihan-Mu untuk kami mengasihi bangsa kami di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sekalipun ada kegelapan di mana-mana Tuhan, ada kelampakan, haleluya, suasana keadaan seperti berawan, tetapi kami percaya Tuhan sementara membangkitkan anak-anak Tuhan. Tuhan sementara membangkitkan gereja-Mu untuk menjadi fajar di tengah-tengah bangsa ini, untuk menjadi terang-Mu
kami mau masuk, kami mau mengikuti kegerakan Tuhan, kami mau melangkah dalam kegerakan Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, pakai kami, pakai PA Eklesia, pakai keluarga kami, pakai gereja lokal kami masing-masing, bahkan pakai setiap umat-umatmu yang sementara mengikuti ibadah online Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikanlah hatimu di hati kami Tuhan. Apa yang harus kami kerjakan hari-hari ini? Kami mau belajar untuk terus berteriak minta tolong kepada Tuhan. Kami mau terus bergerak, melangkah. Kami tidak mau berdiam diri. Haleluya. Karena ada Taman Eden di depan kami. Ada kemuliaan-Mu, ada kemuliaan-Mu, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa. Semua kami yang sudah dengar firman-Mu Tuhan, tidak ada yang terkecuali. Firman Tuhan sudah mendapat tempat di tanah hati kami yang paling baik. Kami tahu Roh Kudus lebih tahu persis kebutuhan umat jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong kuatkan kami. Kuatkan kami menghadapi hidup di hari-hari ini Tuhan. Kami harus terus bergerak. Kami harus terus melangkah bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu ada api Kristus, ada api Roh Kudus yang terus membakar semangat kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar setiap umat Tuhan, gereja Tuhan tetap on fire, tetap semangat Tuhan. Oh, biar api itu terus menyala membakar kehidupan kami. Berkat Tuhan turun bagi setiap umat-umat Tuhan, baik yang ikut ibadah di tempat ini, baik yang ibadah online, live streaming di rumah masing-masing, dalam nama Yesus. Persoalan, masalah, pergumulan apa saja, kami percaya Kristus di atas segala-galanya. Firman Tuhan menjadi jawaban bagi setiap pribadi kami. Kalau ada umat Tuhan yang dalam keadaan sakit, jamah Tuhan, sembuhkanlah. Turunlah belas kasihan-Mu dalam nama Yesus. Sembuhkan dengan kuasa darah Tuhan. Kalau ada yang susah, hibur. Yang lemah, kuatkan. Yang tertutup jalan, bukakanlah pintu kemurahan-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada yang menghadapi pergumulan usaha, bisnis, pekerjaan. Tuhan tolong campur tangan, nyatakanlah belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih dan terima kasih banyak Bapa Surgawi. Terpuji-puji nama Tuhan. Terima kasih, kami percaya di ibadah saat ini. Ibadah kami PA Eklesia bukan ibadah biasa, tapi ibadah yang mengandung janji, ibadah yang disertai, ibadah yang diberkati, ibadah yang dilakukan oleh Tuhan. Eklesia kelompok 4 yang sudah melayani, kami percaya berkat Tuhan menjadi bagian kami. Kami bersyukur Tuhan buat waktu, momen yang Tuhan berikan untuk kami masih ada di dalam pelayanan, untuk kami masih bisa melayani Tuhan. Itu anugerah Tuhan yang besar bagi setiap pribadi-pribadi kami Tuhan. Selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, kami mau terus melayani Tuhan. Kami mau terus mengikuti apa mau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami belajar taat akan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati ketua koordinator kami, Ibu Mesu, Pemdam dan keluarga, usaha, bisnis apa saja mereka hadapi diberkati. Semua koordinator PA Eklesia Tuhan berkati satu persatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan Ibu Fon Leonardo, berkati Ibu Syanet Ganda Tresna, berkati Tuhan Ibu Helen Gerun, berkati Ibu Pak Daniel Masiru Tuhan, seluruh pengurus kelompok-kelompok, seluruh aktivis, tidak ada yang terkecuali. Bahkan semua yang mengikuti ibadah saat ini melalui online sekalipun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, penuhlah sukacita di hati kami pada saat siang hari ini, karena Tuhan sudah memberkati setiap pribadi kami. Segala pujian, hormat, syukur
kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya. Mari umat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Haleluya. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, saleh-salehnya Tuhan, terimalah berkat-berkat yang luar biasa dari Bapa dalam kerajaan sorga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, pimpinan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua mulai detik siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali di awan-awan yang permai, menjemput saudara dan saya untuk masuk dalam kerajaan sorga kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji Tuhan, haleluya. Jangan lupa Rabu depan kita kembali ibadah bersama, sekalipun saudara masing-masing secara online, tapi kita tetap ada ibadah PA Eklesia jam 11 siang. Puji Tuhan, setiap hari Rabu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.